Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Judi, NPM 2010010587, kelas 4C reguler pagi Banjarbaru. Video kali ini saya akan mempresentasikan sistem operasi terdistribusi. Latar belakang: perkembangan pesat teknologi informasi menyebabkan pertambahan permintaan suatu sistem, baik perubahan perangkat keras maupun perangkat lunak yang dapat digunakan dengan baik dan cepat. Permintaan yang terus bertambah ini tidak sebanding dengan kemampuan perangkat keras yang ada. Salah satu cara untuk mengatasi hal itu dibuat perkembangan di sisi perangkat lunak dengan membuat suatu sistem virtual di mana beberapa perangkat keras atau komputer dihubungkan dalam jaringan dan diatur oleh sebuah sistem operasi yang mengatur seluruh proses yang ada pada sistem komputer tersebut sehingga memungkinkan proses berjalan dengan cepat. How Google Search Engine work? Sistem operasi yang mengatur proses ini sering disebut sebagai operasi terdistribusi atau distributed operating system. Sistem operasi terdistribusi ini sekarang menjadi tren, terutama untuk riset yang kadang membutuhkan CPU yang sangat cepat untuk melakukan perhitungan yang sangat kompleks. Suatu sistem operasi terdistribusi yang sejati adalah yang berjalan pada beberapa buah mesin yang tidak melakukan sharing memori, tetapi terlihat bagi user sebagai satu buah komputer single. Pengguna tidak perlu memikirkan keberadaan perangkat keras yang ada, seperti prosesor. Contoh dari sistem seperti ini adalah Amoeba. Sistem operasi terdistribusi berbeda dengan sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Tiap komputer memiliki sistem operasi sendiri. B. Tiap PC memiliki sistem files sendiri di mana data disimpan. C. Sistem operasi setiap komputer dapat berbeda-beda atau heterogen. D. Pengguna harus memikirkan keberadaan komputer lain yang terhubung dan harus mengakses, biasanya menggunakan remote login atau telnet. E. File system dapat digunakan dengan dukungan NFS. Arsitektur distributed system operasi system. Sistem operasi atau OS adalah sekumpulan software yang mengatur sumber daya di hardware komputer dan memberikan layanan bagi komputer. Sistem operasi merupakan komponen penting dari sistem perangkat lunak dan sebuah komputer. Program aplikasi biasanya membutuhkan sistem operasi untuk bisa berfungsi. Untuk fungsi hardware seperti I/O dan alokasi memori, sistem operasi berfungsi sebagai perantara antara program dengan komputer hardware. Meskipun demikian, aplikasi dijalankan secara langsung oleh hardware dan biasanya akan melakukan sistem call ke fungsi di OS atau interupsi oleh OS tersebut.
Sistem operasi modern. Sistem operasi dapat ditemukan di hampir semua alat yang mempunyai fungsi komputer, mulai dari hardware, video, game, hingga superkomputer dan web server. Contoh sistem operasi modern: Android, BSD, iOS, Linux, Mac OS X, Microsoft Windows, dan IBM ZOS. Semuanya kecuali Windows dan ZOS mempunyai akar yang sama, yaitu unik. Tipe sistem operasi. 1. Real time. Sistem operasi real time adalah sebuah sistem operasi multitasking yang ditujukan untuk menjalankan aplikasi real time. Sistem operasi real time biasanya memspesifikasikan pada algoritma scheduling atau perjadwalan hingga mereka dapat mencapai perilaku yang deterministik. Tujuan utama sebuah sistem operasi real time adalah respon yang cepat dan dapat diprediksi untuk berbagai kejadian. Sistem operasi ini dilancarkan berdasarkan event driven atau time sharing atau keduanya. Sebuah sistem event driven melakukan switching antara task berdasarkan prioritas atau kejadian event dari luar. Sementara sistem operasi time sharing melakukan switching antara task berbasis pada interupsi clocks. Yang kedua, multi-user. Sistem operasi multi-user memiliki banyak pengguna untuk mengakses sistem komputer pada saat yang sama. Sistem time sharing dan server di internet dapat dikategorikan sebagai sistem multi-user karena mereka memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses komputer dengan cara berbagai waktu atau sharing time. Sistem operasi single user hanya satu pengguna, tapi dapat menjalankan multiple program pada saat yang sama. Yang ketiga, multitasking versus single tasking. Sebuah sistem operasi multitasking memungkinkan lebih dari satu program untuk berjalan pada satu saat, dilihat dari skala waktu manusia. Sebuah sistem single tasking hanya dapat menjalankan satu program. Ada dua tipe multitasking, yaitu 1. Preemptive, 2. Kooperatif. Pada preemptive multitasking, SO akan membagi CPU time dan mendedikasikan satu slot untuk setiap program. Di sistem operasi Unix-like seperti Solaris dan Linux biasanya mendukung preemptive multitasking seperti juga Amigaos. Kooperatif multitasking dapat dicapai dengan cara saling mengandalkan satu sama lain untuk memberikan waktu atau slot time ke proses yang lain dengan aturan yang baku. 4. Sistem terdistribusi. Sebuah sistem operasi terdistribusi mengatur sebuah kelompok dari komputer yang independen dan membuat mereka tampak seperti satu buah komputer. Dengan perkembangan jaringan komputer, mungkin sambungan dan komunikasi satu sama lain untuk membangun distributed computing. Komputerasi terdistribusi dilakukan oleh lebih dari satu mesin. Jika komputer dalam satu grup bekerja sama, maka mereka akan membangun sebuah distributed system atau sistem terdistribusi.
5. Sistem embedded. Sistem operasi embedded dirancang untuk digunakan di sistem komputer embedded. Sistem operasi embedded dioperasikan di mesin kecil seperti PDA atau Personal Digital Assistant atau smartphone. Sistem operasi ini dapat beroperasi dengan sumber daya yang sangat terbatas. Sistem operasi ini dirancang agar sangat kecil dan sangat efisien. Contoh dari sistem operasi embedded ini adalah OpenWRT. Sistem operasi terdistribusi adalah salah satu implementasi dari sistem terdistribusi, di mana sekumpulan komputer dan prosesor yang heterogen terhubung dalam satu jaringan. Koleksi-koleksi dari objek-objek ini secara tertutup bekerja secara bersama-sama untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan hasil secara lebih, terutama dalam file system, namespace, waktu pengelola, keamanan, akses ke seluruh resource seperti prosesor, memori, penyimpanan sekunder, dan perangkat keras. Sistem operasi terdistribusi bertindak sebagai sebuah infrastruktur atau rangka dasar untuk network transparent resource management. Infrastruktur mengatur low-level resource seperti prosesor, memori, networking interface, dan peripheral device yang lainnya, untuk menyediakan sebuah platform untuk pembentukan atau penyusunan high-level resource seperti spreadsheet, electronic mail, message, Windows. Manfaat sistem operasi terdistribusi. Shared resource. Walaupun perangkat sekarang sudah memiliki kemampuan yang cepat dalam proses-proses komputasi atau misal dalam mengakses data, tetapi pengguna masih aja menggunakan sistem berjalan dengan lebih cepat. Apabila hardware terbatas, kecepatan yang diinginkan user dapat diatasi dengan menggabungkan perangkat yang ada di sistem DOS. Manfaat komputasi. Salah satu keunggulan sistem operasi terdistribusi ini adalah bahwa komputasi berjalan dalam keadaan paralel. Proses komputasi ini dipecahkan dalam banyak titik, yang mungkin berupa komputer pribadi, prosesor tersendiri, dan kemungkinan perangkat prosesor yang lainnya. Sistem operasi terdistribusi ini bekerja dengan baik dalam memecahkan komputasi ini, dan baik pula dalam mengambil kembali hasil komputasi dari titik-titik closure untuk ditampilkan hasilnya. Reliabilitas. Fitur unik yang dimiliki oleh DOS ini adalah reliabilitas. Berdasarkan desain dan implementasi dari desain sistem ini, maka hilangnya satu node tidak akan berdampak terhadap integrasi sistem. Hal ini berbeda dengan PC. Apabila ada salah satu hardware yang mengalami kerusakan, maka sistem akan berjalan tidak seimbang. Bahkan sistem bisa tidak dapat berjalan atau mati. Komunikasi. Sistem operasi terdistribusi berjalan dalam jaringan dan biasanya melayani koneksi jaringan. Sistem ini umumnya digunakan user untuk proses networking. User dapat saling bertukar data atau saling berkomunikasi antar titik baik secara LAN maupun WAN. Suatu sistem operasi terdistribusi yang sejatinya adalah
yang berjalan pada beberapa buah mesin yang tidak dilakukan sharing memori, tetapi terlihat sebagai user sebagai satu buah komputer single. Contoh dari sistem seperti ini adalah amoeba. Untuk dapat membedakan sistem operasi jaringan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tiap komputer memiliki sistem operasi sendiri. Tiap personal komputer memiliki sistem file sendiri di mana data-data disimpan. Sistem operasi tiap komputer dapat berbeda-beda atau heterogen. Pengguna harus memikirkan keberadaan komputer lain yang terhubung dan harus akses. Biasanya menggunakan remote login atau telnet. File system dapat digunakan dengan dukungan NFS system. Contoh dari sistem ini adalah Unix dan Linux server. Dan ini adalah skema dari NOS. Komunikasi kelompok. Dalam sistem tersebar, komunikasi dapat melibatkan banyak proses sekaligus. Tidak hanya dua, misalnya sekelompok file server memberi layanan file dan menyediakan kemampuan fault tolerance. Pada sistem fault tolerance, klien mengirim pesan ke semua server untuk menjamin dilayani oleh satu server. Contoh aplikasi sistem operasi terdistribusi. Contoh sistem aplikasi terdistribusi amoeba atau Frege Universität. Amoeba adalah sistem berbasis mikrokernel yang tangguh yang menjadikan banyak workstation personal menjadi satu sistem terdistribusi secara transparan. Amoeba is a powerful mikrokernel-based system that runs a collection of workstations or single-board computers into a transparent distributed system. It has been in use in academia, industry, and government for about 5 years. It runs on TestParts, Sun4C, and Sun4M. The 386, 486, 68030, and Sun 350 and Sun 360. At the Frege University, Amoeba runs on a collection of 80 single-board Spark computer connections by an Ethernet, forming a powerful processor pool. It is used for researching in distributed and parallel operation system, runtime system, language, and application. Sistem Amoeba ini tumbuh dari bawah hingga akhirnya tumbuh menjadi sistem operasi terdistribusi. Inilah keunggulan sistem operasi terdistribusi dalam hal reliabilitas. Apabila ada satu unit proses yang mati, maka proses yang dialokasikan harus direset. Tetapi integrasi sistem tidak akan terganggu apabila proses deteksi berjalan dengan baik. Dan sistem ini memungkinkan untuk 10-100 prosesor. Spesifikasi perangkat keras yang harus disediakan pada setiap clutch minimal adalah file server 16 MB RAM, 300 MB HD, Ethernet card,
workstation 8 MB RAM, monitor, keyboard, mouse. Full processor 4 MB RAM, 3,5 floppy drive. Komponen Amoeba, workstation atau komputer personal. Pengeksekusian proses yang memerlukan interaksi dari user seperti text editor atau manager berbasis Windows. Server khusus memiliki fungsi untuk melakukan tugas yang spesifik. Server ini mengambil alih proses yang memerlukan I/O yang khusus dari larikan disk. Gateway berfungsi untuk mengambil alih tugas untuk terhubung ke jaringan WAN. Prosesor pool mengambil alih semua proses yang lain. Tiap unit ini biasanya terdiri dari prosesor, memori lokal, dan koneksi jaringan. Tiap prosesor mengerjakan satu buah prosesor sampai prosesor yang tidak digunakan habis. Untuk selanjutnya, proses yang lain berada dalam antrian menunggu proses yang lain selesai. Inilah keunggulan sistem operasi terdistribusi dalam hal reliabilitas. Apabila ada satu unit pemproses yang mati, maka proses yang dialokasikan harus direset. Tetapi integritas sistem tidak akan terganggu apabila proses terdeteksi berjalan dengan baik. Arsitektur software. Sistem operasi terdistribusi sejati memiliki arsitektur software yang unik. Arsitektur software ini dikarakterkan dalam objek di dalam hubungan antar klien dan server. Proses-proses yang terjadi di klien menggunakan remote prosedur yang memanggil dan mengirim request ke server untuk proses data atau objek yang dibawa. Tiap objek yang dibawa memiliki karakteristik yang disebut sebagai kapabilitas. Kapabilitas ini besarnya adalah 128 bit, 48 bit. Pertama, menunjukkan server mana yang memiliki objek tersebut. 24 bit berikutnya adalah nomor objek dari 24 bit berikutnya adalah nomor dari objek. 48 bit berikutnya menampilkan operasi yang diizinkan terhadap objek yang bersangkutan. Dan 48 bit terakhir merupakan check file yang merupakan file yang telah terinkripsi agar tidak dapat dimodifikasi oleh proses yang lain. Operasi diselesaikan oleh RPC (Remote Procedure Call) yang dibuat oleh klien di dalam proses yang kecil dan ringan. Proses dengan tipe ini memiliki bidang alamat tersendiri dan bisa saja memiliki satu atau lebih hubungan. Hubungan ini lebih berjalan, memiliki program counter dan stack sendiri, tetapi dapat saling berbagi kode dan data antar hubungan lain di dalam proses. Manajemen berkas. Dalam sistem operasi terdistribusi ini, sistem berkas dipetakan dengan baik dengan berorientasi pada objek yang ada dan kapabilitasnya. Hal ini akan menjadi berkas abstrak terutama untuk kelas pengguna. Ada tingkat yang lebih ekstra dalam pemetaan berkas yang ada, mulai dari simbol, pengurutan nama path, dan kapabilitas. Melalui sistem ini,
objek lokal tidak ada bedanya dengan objek publik, dan sistem ini ada semacam tingkat akses yang sebenarnya mirip unik. Setiap user pada grup memiliki hak akses yang berbeda-beda pada setiap berkas atau folder yang ada pada sistem operasi terdistribusi. Dalam implementasi sistem amoeba, hak akses yang dimiliki pengguna terbatas pada hak baca file, tulis atau membuat file, dan hapus file. Dengan hal ini, maka keamanan server dapat terjaga. Pelayanan terhadap direktori yang ada dibuat sangat ketat dalam hal keamanan, bahkan dibuat semacam kode acak yang akan menyediakan file tersebut hingga tidak mudah dibuat oleh siapapun. Kode penyandingnya akan digunakan lagi oleh sistem untuk mengembalikan file seperti semula kepada user. Kode ini hanya akan diberikan kepada pemilik file tersebut. Jadi ketika user mengakses file atau berkas yang bersangkutan, maka kode penyandi akan dibuat oleh sistem agar pemilik file dapat membacanya. Manajemen proses. Dalam sistem operasi terdistribusi yang sejati, tiap proses berada pada alamat segmen-segmen virtual. Proses-proses ini dapat memiliki lebih dari satu hubungan. Kaitan-kaitan ini dialokasikan ke proses-proses sampai semua prosesor habis digunakan. Hasil dari manajemen proses ini seperti menghasilkan utilisasi yang lebih baik, di mana tidak perlu switch apabila harus ada proses yang berat, karena satu proses dialokasikan ke satu prosesor. Proses memiliki dua macam keadaan, yaitu proses sedang berjalan atau sedang stunned. Stunned terjadi apabila proses masih ada tetapi tidak melakukan eksekusi apapun, atau sedang dalam proses debug. Pada keadaan ini, kernel memberitahu komunikator atau kernel yang lain adanya proses yang dalam keadaan stunned. Kernel yang lain tersebut berusaha berkomunikasi dengan proses itu sampai proses di-kill atau proses tersebut berjalan kembali. Debugging dan migrasi pada proses ini selesai setelah adanya stunning. Kelemahan sistem operasi terdistribusi. Perawatan tiap cluster yang sulit. Selain itu, ada juga boros daya karena harus menghidupkan banyak CPU, membutuhkan jaringan berkecepatan tinggi. Kelemahan-kelemahan tersebut sebenarnya tidak seberapa jika dibandingkan dengan hasilnya. Misalnya saja search engine paling ramai seperti Google TM yang menggunakan teknologi ini karena hardware yang paling canggih saat ini masih belum mencukupi untuk menangani jutaan request server Google tiap detik, sehingga mereka harus membuat sistem paralel yang mampu melayani keperluan tersebut. Selain itu, ada dunia research juga diperlukan sistem ini, terutama untuk melakukan perhitungan-perhitungan yang tentu saja sangat rumit dan membutuhkan proses yang hebat dan cepat supaya dapat segera dicari hasilnya. Dan itu saja presentasi dari sistem operasi terdistribusi. Salah kata mohon maaf. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.